Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatiara Sanjani dari kelompok 5 dan sebelah saya adalah Ahmad Reva dari kelompok 5 dan kita dari TI 3808. Sebelumnya ada dua teman kita yaitu Rizky Koirullah dan M. Almizar. Untuk presentasi kali ini kita akan menjelaskan tentang studi kasus A yaitu yang berhubungan dengan Maroon Travel. Untuk studi kasusnya akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk studi kasus A akan saya bacakan yaitu tentang seorang kokolele yang merupakan seorang lulusan teknik industri yang ingin membangun perusahaan jasa transportasi dengan market share lebih dari 75%. Lalu kokolele ini memberi nama jasa travel tersebut dengan nama Maroon Travel. Awalnya, sebagai modal awal, kokolele mendapatkan pinjaman dari bank dan Maroon Travel ini cenderung baru, sehingga sebagai langkah awal, kokolele memutuskan untuk membuka titik keberangkatan di sekitar Telkom University. Pembukaan outlet travel di sekitar Telkom University dimotivasi oleh sedikitnya travel yang mudah diakses oleh mahasiswa dan melihat semakin banyaknya masyarakat luar kota yang memutuskan untuk kuliah di Telkom University. Lalu, sebagai langkah awal, kokolele berencana untuk membuka rute Bandung-Jakarta dan Jakarta-Bandung. Kokolele juga berencana untuk membeli 3 buah mobil travel. Untuk saat ini, kokolele sedang kebingungan untuk menentukan jenis mobil travel yang harus dibelinya. Sebelumnya, kokolele sudah melakukan survei di berbagai macam dealer. Lalu, pilihan dari ketiga merek mobil tersebut adalah sebagai berikut. Untuk alternatif pertama yaitu mobil dengan Isuzu Elf dengan kapasitas 14 orang. Alternatif kedua yaitu mobil Mercedes-Benz dengan kapasitas 12 orang. Sedangkan alternatif ketiga yaitu Toyota Hiace dengan kapasitas 16 orang. Masing-masing jenis mobil ini akan memerlukan perawatan setiap bulannya, yaitu biaya servis per bulannya. Biaya investasi mobil akan dipengaruhi oleh jenis mobil yang dipilih oleh kokolele dan harga mobil tersebut. Biaya pemeliharaan akan ditentukan oleh jumlah servis yang dilakukan dan juga biaya per satu kali servis. Untuk saat ini, kokolele memiliki 2 orang resepsionis dan 3 orang driver. Dan diketahui pengeluaran yang dikeluarkan adalah sebagai berikut, yaitu gaji resepsionis per bulan, gaji driver per bulan, harga bahan bakar per liter, biaya sewa tempat drop off per bulan dan per tempat. Dan dalam satu hari, kokolele akan menjadwalkan 2 keberangkatan dari Bandung dan 2 keberangkatan dari Jakarta untuk masing-masing mobil. Untuk rencananya, drop off-nya adalah sebagai berikut, yaitu dari Bandung ke Padalarang ke Purwakarta, dan Purwakarta ke Cikampek, Purwakarta ke Cibitung, Cikampek ke Setu, dan Cibitung ke Cawang, dan selanjutnya. Untuk itu, kokolele menggunakan jasa konsultan CV Hayati Marketing Finance dan Trading atau yang disebut dengan HMFT dan membayar sebesar 10 juta untuk melakukan analisis pasar. Dari CV HMFT diperoleh data bahwa total demand travel dengan rute Bandung-Jakarta adalah maupun sebaliknya adalah sebagai berikut, yaitu untuk Bandung demand per weekday 120 dan demand per weekend 350. Dan selanjutnya, untuk CV HMFT memprediksi bahwa pada saat weekend, Maroon Travel akan memperoleh demand sebesar 10% dari keseluruhan demand pada saat weekday sesuai dengan drop-off point yang dilewati. 90% sisanya menggunakan travel merek lainnya. Saat weekend, CV HMFT memprediksi bahwa demand yang akan menggunakan Maroon Travel adalah sebanyak 30% dari total demand weekend sesuai dengan drop off point yang dilewati.
Apabila jumlah demand per harinya lebih kecil dari kapasitas kursi yang tersedia dalam satu hari, maka seluruh demand akan dapat terpenuhi. Namun, sebaliknya apabila demand per hari lebih besar dari kapasitas kursi yang tersedia, maka akan ada demand yang tidak terpenuhi. Demand yang tidak dapat dipenuhi oleh Maroon Travel akan berpindah menggunakan travel merek lain. Rata-rata harga travel untuk rute tersebut adalah 115.000. Sebagai tim konsultan, kita diminta untuk menentukan jenis mobil dan titik drop off yang harus dilalui oleh mobil travel dan yang dapat meminimumkan harga jual per kursi agar tetap bersaing jika diinginkan margin keuntungannya adalah 200%. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ahmad Reva mengenai aspek-aspek yang bersangkutan dengan studi kasus yang kita dapatkan. Ya, dilanjutkan ke aspek struktur dari case A tersebut. 1 ada Koko Lele, 2 Maroon Corp, 3 Maroon Travel, 4 Bank, 5 Atlet Travel, 6 Telkom University, 7 mahasiswa, 8 masyarakat luar kota, 9 mobil travel, 10 dealer, 11 resepsionis, 12 driver, 13 pelanggan, 14 drop off point, 15 CV Hayati Marketing Finance and Trading atau disingkat HMFT, 16 demand travel, 17 travel lain. Lalu dilanjutkan dengan aspek proses, yaitu proses mendirikan perusahaan jasa transportasi, proses meminjamkan modal ke bank, proses membuka outlet travel di sekitar Telkom University, proses pemilihan alternatif mobil travel, proses pembelian mobil, proses perawatan jenis mobil setiap bulannya, proses pemilihan rute, serta proses analisis. Lalu ada aspek keterkaitan. Bisa dilihat di sini, Koko Lele berambisi untuk membangun perusahaan jasa transportasi Maroon Travel dengan market share lebih dari 75%. Penentuan jenis mobil travel yang harus dibeli adalah sebagai berikut, yaitu ada mobil Isuzu Elf, lalu mobil Mercedes-Benz dan Toyota Hiace. Lalu di sini ada lanjutan dari aspek keterkaitan. Biaya investasi mobil akan dipengaruhi oleh jenis mobil yang dipilih. Lalu biaya pemeliharaan akan ditentukan oleh jumlah servis yang dilakukan per satu kali servis. Koko Lele mempunyai 2 orang resepsionis dan 3 orang driver. Gaji resepsionis yang harus dikeluarkan per bulannya adalah 3 juta rupiah. Gaji driver yang harus dikeluarkan per bulannya adalah 3.250.000 rupiah. Harga bahan bakar yang harus dikeluarkan per bulannya adalah 9.500 per liter. Biaya sewa tiap tempat drop off atau keberangkatan yang harus dikeluarkan per bulannya adalah 2.500.000 rupiah. Biaya operasional yang harus dikeluarkan per bulannya adalah 3 juta rupiah. Koko Lele menggunakan jasa konsultan CV Hayati Marketing Finance and Trading dan membayar sebesar 10 juta rupiah untuk melakukan analisis pasar. Pada saat weekday, demand pasar sebesar 10% dari keseluruhan demand pada saat weekday sesuai dengan drop off point yang dilewati. Pada saat weekend, demand pasar sebesar 30% dari keseluruhan demand pada saat weekend sesuai dengan drop off point yang dilewati. Demand tidak dapat terpenuhi oleh Maroon Travel akan berpindah menggunakan travel merek lain dengan rata-rata harga travel untuk rute tersebut yaitu sebesar 115.000 rupiah. Stakeholder pada case ini adalah sebagai berikut. Problem owner yaitu Koko Lele selaku pemilik Maroon Travel. Problem user yaitu pegawai atau juga dapat disebut driver dan resepsionis Maroon Travel. Problem customer adalah customer Maroon Travel dan problem analis adalah CV HMFT selaku konsultan. 6 elemen masalah pada case ini adalah sebagai berikut. Decision maker yaitu Koko Lele selaku pemilik Maroon Travel. Decision maker objektif meminimumkan harga jual per kursi dengan margin keuntungan 200%. Lalu yang ketiga, associated decision criterion, minimasi biaya untuk jarak drop off dengan pemilihan jenis mobil. Lalu yang keempat, performance measure, yaitu total profit. Yang kelima, control input, yaitu alternatif mobil dan rute yang harus dilalui. Dan yang terakhir, konteks, yaitu Maroon Travel. Lalu selanjutnya ada trade off.
Apabila jumlah demand per harinya lebih kecil dari kapasitas kursi yang tersedia dalam satu hari, maka seluruh demand dapat terpenuhi. Lalu apabila demand per harinya lebih besar daripada kapasitas kursi yang tersedia dalam satu hari, maka akan ada demand yang tidak terpenuhi. Lalu ada hierarki sistem. Yang pertama itu narrow system, bisa disebut modern travel. Lalu ada wider system yaitu customer, dan environment yaitu pesaing yang lain. Bisa dilihat gambar seperti berikut. Lalu ada black box. Di sini dimana ada jenis mobil dan rute travel yang masuk, lalu demand juga masuk berserta biaya-biaya yang lain seperti biaya sewa tempat, biaya driver, biaya operasional, biaya investasi, biaya servis, biaya resepsionis, dan biaya bahan bakar. Lalu akan menjadi output yaitu total biaya. Lalu di sini ada rich picture. Rich picture bisa dilihat dari gambar seperti ini. Di sini ada CV Hayati Marketing Finance sebagai problem analis. Lalu ada Kokolele. Kokolele menentukan jadwal keberangkatan Maron Travel tersebut. Lalu CV Hayati Marketing untuk menganalisa rute terpendek, drop off point yang memberikan keuntungan paling maksimal, serta jenis mobil yang paling menguntungkan bagi Maron Travel di antara 3 merek tersebut. Lalu dari rute terpendek, drop off point, dan pilihan mobil tersebut akan membuat suatu harga akhir yang bisa kita sebut sebagai total cost. Untuk slide selanjutnya adalah model matematis. Di sini ada pertama adalah kita harus menentukan rute yang harus dipilih oleh Kokolele dalam menentukan drop off atau drop off pointnya. Untuk penentuan rute atau penentuan titik drop off yang harus dilalui oleh mobil travel tersebut, kita memakai metode program dinamis deterministik agar lebih mudah dalam perhitungannya. Berikut ini adalah map rute yang telah dibuat menurut studi kasus di atas, yaitu A ke B, dan keterangannya A itu adalah Bandung, B adalah Purwakarta, Padalarang, C adalah Purwakarta, D adalah Cikampek, E adalah Cibitung, dan selanjutnya. Untuk harga per jarak, jarak per kotanya, terdapat di sini A ke B 10, B ke C 22, C ke D 30, dan selanjutnya. Untuk pengolahan datanya, kita mengolah datanya secara perhitungan mundur, yaitu dari N ke 8. Dari sini tujuannya itu adalah I, yaitu Sudirman, ke J dengan jaraknya 19. Lalu G ke I, kita membandingkan dari G ke I dan H ke I, yang mana yang paling minimal. Lalu studi kasus, lalu pengolahan yang selanjutnya adalah dari N6 ke N5, N4, dan N3. Dari F ke G dengan jarak 24, lalu dari E ke J dengan jarak 69, karena di sini jarak dari E ke F adalah 89, sedangkan E ke J adalah 69. Kita mengambil jarak yang paling terdekat, yaitu 69. Dan untuk yang keempat adalah D ke G 44, lalu C ke D, karena di sini ada 2, D itu 74 jaraknya, dan C ke E itu 108, maka yang dipilih adalah 74. Dari jarak ini sendiri merupakan akumulasi dari jarak-jarak yang sebelum-sebelumnya yang ada di N4, N5, atau N6. Untuk N2 dan N1 masih sama dengan caranya, yaitu B ke C sebanyak 96 dan A ke B sebanyak 106. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari perhitungan di atas, penentuan titik drop off adalah A ke B, B ke C, C ke D, D ke G, G ke J dengan jarak optimal,
106 dengan rute Bandung, Padalarang, Purwakarta, Cikampek, Setu, dan Sudirman. Untuk yang kedua adalah kita harus memilih alternatif mobil yang harus kita pakai dari ketiga alternatif di atas, dengan harga bahan bakar sebesar 9.500 per liter, dan biaya untuk bahan bakarnya sendiri karena jarak yang kita dapat tadi 106 untuk jarak optimalnya, maka itu dikalikan dengan harga bahan bakar yang sebesar 9.500 per liternya, dan didapatkan seharga 1.007.000. Untuk menentukan mobil yang akan dipilih, maka akan dilakukan perhitungan berdasarkan jarak tempuh per liter masing-masing tipe mobil. Untuk Isuzu Elf, dengan kapasitas bahan bakar Isuzu Elf adalah 6 km per liter, bahan bakar yang dibutuhkan adalah biaya untuk bahan bakar lalu dibagi dengan 6 km per liter, yaitu 167.833. Untuk mobil Mercedes-Benz, kapasitas bahannya adalah 5,3 km per liter, dengan biaya bahan bakar yang dibutuhkan adalah 190.000. Untuk Toyota S dengan kapasitas bahan bakar 5,9 km per liter dan biaya bahan bakar yang dibutuhkan adalah 170.678 rupiah. Jadi mobil yang terpilih adalah Isuzu Elf karena memiliki biaya bahan yang paling rendah, yaitu 167.833. Berikut adalah analisis yang kelompok 5 kerjakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Dadah. Terima kasih.